Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hubungan interaksi desa dan kota. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Askari sebagai moderator dan ada pun rekan saya. Saya Bekasi Hotam. Saya Rami Rai. Saya Elza Setia. Saya Pia Agustin, saya Fitria Azura, Saya Risa Damiati. Saya Nova Eliza. Saya Hafsa. Saya Rita. Saya Mas Martin. Saya Raditya Rafa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah konsep desa dan kota yang akan dijelaskan oleh Rifka Jamaudi. Desa adalah sebuah unit pemukiman wilayah di pedesaan yang lebih kecil daripada kota. Biasanya desa memiliki populasi yang lebih kecil, infrastruktur yang lebih sederhana, dan gaya hidup yang cenderung agraris. Desa dalam geografi adalah sebuah konsep yang merujuk pada sebuah wilayah perkotaan atau pedesaan yang dibagi berdasarkan tingkat perkembangan dan kualitas pembangunan sosial ekonomi. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan memiliki tugas dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dari kota, yang dimana kota ini sendiri merupakan suatu kawasan pemukiman atau pusat kegiatan masyarakat yang telah memiliki batas-batas wilayah administrasi yang telah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pemukiman ini telah menunjukkan suatu ciri atau watak dari sebuah perkotaan. Nah, ciri-ciri dari sebuah perkotaan itu seperti memiliki gedung-gedung perkantoran, memiliki gedung-gedung pemerintahan, dan tentunya memiliki fasilitas yang tentunya lebih memadai daripada wilayah pedesaan. Nah, di dalam sebuah wilayah perkotaan ada suatu sistem yang dinamakan dengan sistem kota, yang mana sistem kota ini adalah sekelompok kota-kota yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan akan saling bergantung satu sama yang lainnya secara fungsional dan akan memberikan dampak atau pengaruh bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kota ini merupakan suatu kawasan pemukiman yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan disertai dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Nah, selain itu, kota ini bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Materi selanjutnya adalah contoh interaksi desa dan kota yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti yang kalian ketahui bahwa desa itu memiliki sumber daya alam yang paling banyak sehingga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan dalam bentuk bahan mentah. Kemudian bahan mentah itu dibawa ke kota untuk diolah dan digunakan. Yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di desa itu banyak manusia yang bisa dijadikan untuk tenaga kerja, sedangkan kota masih membutuhkan tenaga kerja. Kemudian interaksi antara desa dan kota ini melahirkan perkembangan yang baru bagi desa maupun kota, sehingga hal ini disebabkan oleh adanya potensi yang berbeda antara desa maupun kota dan adanya persamaan kepentingan. Materi yang selanjutnya itu adalah tentang dampak positif dan negatif interaksi desa dan kota yang akan dijelaskan oleh Elida dan Fitra. Baiklah, untuk dampak interaksi desa dan kota terdapat dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif di sini kami mengambil 5. Yang pertama, semakin majunya akses transportasi hingga meningkatnya sumber daya yang ada. Yang kedua, membuat kebutuhan dari masing-masing wilayah terpenuhi satu sama lain. Yang ketiga, penduduk desa dan kota bisa saling berkomunikasi dan menjalin hubungan yang berkesinambungan. Yang keempat, terjadi pertukaran pengetahuan. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Baiklah, dampak negatif ada 4, yaitu yang pertama, meningkatnya perilaku konsumtif dan kejahatan karena modernisasi. Yang kedua, berubahnya lahan desa karena pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang keempat, munculnya daerah yang kumuh. Kemudian ada rumus yang akan dijelaskan oleh Fitria. Rumus interaksi kota dan desa itu ada 3. Yang pertama itu rumus Trinity.
dengan DBA sama dengan DBA per 1 plus akar PA per PB, dan DAB sama dengan DAB per 1 plus akar PB per PA. Dengan keterangan DAB merupakan jarak titik henti yang diukur dari lokasi A, DBA sama dengan jarak lokasi titik henti B yang diukur dari lokasi B. PA sama dengan jumlah populasi di wilayah A, PB sama dengan jumlah populasi di wilayah B, dan DAB sama dengan jarak antara lokasi A dengan B. Yang kedua itu rumus interaksi wilayah. IAB sama dengan PA dikali PB per DAB kuadrat, dengan PA sama dengan jumlah populasi di wilayah A dan PB sama dengan jumlah populasi di wilayah B, dan DAB adalah jarak antara lokasi A dengan B. Yang ketiga itu rumus indeks konektivitas, yaitu B sama dengan jumlah jaringan jalan per jumlah kota dalam satu wilayah. Yang terakhir adalah materi studi kasus yang dilakukan oleh Nova dan Krisna, Mas dan Dava, Hafsa dan Levita. Studi kasus yang akan dijelaskan oleh Nova dan Krisna. Untuk studi kasus yang pertama yaitu kami menggunakan rumus interaksi wilayah. Misal ada 3 kota P, Q, dan R. Jumlah penduduk di kota P itu 30.000 jiwa, jumlah penduduk di kota Q 10.000 jiwa, dan jumlah penduduk di kota R 20.000 jiwa. Jarak antara kota P ke kota Q yaitu 100 km, dan jarak antara kota Q ke kota R yaitu 50 km. Maka hitunglah besar interaksi ketiga kota tersebut. Yang seperti dijelaskan oleh Trisna tadi yaitu contoh kasus dengan menggunakan rumus interaksi wilayah. Di sini pertama-tama diketahui bahwa jumlah penduduk di kota P yaitu 30.000 dan jumlah penduduk di kota Q adalah 10.000, jumlah penduduk di kota R adalah 200.000 dan jarak P 20.000. Jarak P ke Q yaitu 100 km dan jarak ke Q ke R adalah 50 km. Yang pertama yaitu kita akan mencari interaksi antara P dan Q, di mana dengan rumus interaksi wilayah tadi rumusnya adalah I sama dengan PA dikali PB per DAB. PA dari jumlah penduduk di kota P yaitu 30.000 dan jumlah penduduk di kota Q adalah 10.000 dibagi dengan DAB-nya yaitu jarak P ke Q adalah 100 km, di mana 30.000 dikali 10.000 itu hasilnya 300 juta dan 300 juta dibagi dengan 10.000 hasilnya adalah 30.000. Kemudian yang kedua yaitu mencari interaksi antara kota Q dan R. Rumusnya tetap sama, I sama dengan PA dikali PB per DAB kuadrat, di mana jumlah penduduk di kota Q adalah 10.000 dan jumlah penduduk di kota R itu adalah 20.000 dibagi dengan jarak antara kota Q dan ke kota R itu adalah 50 km. Jadi 10.000 dikali dengan 20.000 itu hasilnya 200 juta dibagi 50 kuadrat itu adalah 2.500, di mana 200 juta dibagi dengan 2.500 hasilnya adalah 80.000. Jadi perbandingan interaksi antara kota P dan Q dengan kota Q dan R adalah 30.000 banding 80.000. Kesimpulannya, kekuatan interaksi wilayah antara kota Q dan R lebih besar daripada kota P dan Q. Soal kedua yaitu jumlah penduduk kota A sebanyak 15.000 jiwa, kota B sebanyak 135.000 jiwa. Jarak antara kota A ke kota B yaitu 20 km. Jika antara kota A dan kota B akan dibangun kawasan industri, maka jarak yang ideal adalah Untuk menjawab pertanyaan tadi, diketahui jumlah penduduk kota A adalah 15.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota B adalah 135.000 jiwa. Diketahui jarak antara kota A dan B adalah 20 km. Kemudian ditanya jarak ideal antara kota A ke kota B. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus DAB sama dengan DAB per 1 plus akar PB per PA. Diketahui tadi DAB-nya 20 km, 1 plus
Jumlah penduduk di kota B 135.000 jiwa dibagi jumlah penduduk kota A 15.000 jiwa. Jadilah jika dijumlahkan maka menjadi 20 km per 1 plus akar 9. Hasilnya 20 km per 4 atau dibagi 4 sama dengan 5 km. Jadi jarak ideal yaitu 5 km dari kota A, yaitu yang memiliki kota yang memiliki penduduk yang paling kecil. Studi kasus yang ketiga yaitu dengan contoh soal manakah wilayah di bawah ini yang paling tinggi interaksinya. Jadi diketahui di sini ada dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Wilayah A memiliki jaringan jalan yaitu E1, E2, E3, E4 dan E5. Jadi ada 5 jaringan jalan dan memiliki 3 kota yaitu V1, V2 dan V3. Kemudian di wilayah B memiliki jaringan jalan sebanyak E1, E2, E3 berarti 3, dan V1, V2, V3 dan V4 berarti memiliki 4 kota. Baiklah, selanjutnya itu jawaban dari soal tersebut. Yang pertama itu wilayah A yang diketahui ada 5 jaringan jalan. Rumusnya yaitu beta sama dengan E per V. E itu merupakan jaringan jalan, sedangkan V itu jumlah kota yang berada di wilayah tersebut. Jadi yang sudah kita dapati di wilayah A diketahui yaitu jaringan jalannya 5, sedangkan jumlah kota dalam wilayah tersebut yaitu 3. Jadi sama dengan 5 per 3, hasilnya 1,66 tingkat interaksinya. Sedangkan yang wilayah B yaitu sama, rumusnya E per V. Yang diketahui tadi jumlah jaringan jalannya yaitu 3 dan jumlah kota dalam wilayah tersebut ada 4. Jadi sama dengan 3 per 4 yaitu dapatlah hasilnya 0,75. Jadi tingkat interaksi wilayah yang tinggi yaitu wilayah A. Wilayah A lebih tinggi tingkat interaksinya dibanding wilayah B. Baiklah teman-teman semuanya, ya hasil dari presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi atau bahkan ingin bertanya? Silakan. Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.